Shalom sidang jemaat yang terkasih. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan dan kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kembali ya Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, kami mau menghampiri tahta Allah yang Maha Kudus. Dengan segala kerendahan hati, kami melepaskan segala atribut hidup kami. Dengan memandang bahwa kami adalah manusia berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan, mohon kasihan Tuhan, supaya Tuhan berkenan untuk melayani hidup kami kembali, mengubahkan, memperbaiki, menyucikan, sehingga kami boleh diperlayak di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Engkau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja,
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala ras, serukan sebab Engkau yang layak, layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Bersama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk memulai mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini hati kami penuh dengan syukur, penuh dengan sukacita dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, sukacita selalu dalam hati kami, untuk kami boleh tetap bersekutu dengan Engkau setiap saat, bahkan sampai pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan Engkau, kami memuji Engkau dan kami boleh mendengarkan firman-Mu sebentar lagi. Sebab itu Tuhan, kami mohon urapan-Mu, kami mohon Engkau berbicara kepada hamba-Mu ini dan Engkau pakai lidah bibir mulut hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan apa yang kami sampaikan nantinya Tuhan boleh benar menjadi berkat buat seluruh sidang jemaat-Mu dan seluruh saudara-saudara yang mendengarkan live streaming dari acara kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih kami serahkan dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi saudara sekalian, tentunya kita semua dalam keadaan yang sehat, semua dalam keadaan baik, Tuhan menyertai, dan saya dari tempat ini bersama dengan istri menyampaikan dan menyapa saudara sekalian dimanapun saudara berada. Shalom, biarlah tetap sukacita, semangat, sehat menyertai kita sekalian. Puji Tuhan, kita bersama-sama pada pagi hari ini akan mendengarkan firman Tuhan, di mana tema yang begitu indah yang akan disampaikan pada hari ini yaitu sukacita melayani Yesus. Puji Tuhan. Saudara sekalian, tema ini diambil dari Lukas 10 ayat 1 sampai 24. Memang di dalam melayani Tuhan pasti ada kejadian sukacita, tapi juga ada duka cita. Saudara sekalian, ibadah online yang sudah berlangsung 1 tahun lebih sampai hari ini, tentunya kita semua berharap agar rohani kita, semangat kita, dan juga api yang ada dalam hati kita tidak menjadi padam, tidak menjadi kendor, tetapi kita semua berharap agar apa yang ada dalam hati kita, sukacita kita, semangat kita di dalam Tuhan, kesetiaan kita di dalam Tuhan akan tetap bertahan, bahkan kalau boleh dikatakan harus tetap meningkat di dalam Tuhan. Sebab itu mari kita baca di dalam Roma 12 ayat 11. Saya nanti akan minta saudara Filipus untuk membantu saya membacakan Roma 12 ayat 11. Kita berusaha supaya kita tetap semangat, kita tetap sehat di dalam Tuhan. Saat-saat pandemi COVID yang begitu mencekam saat ini. Silakan saudara Filipus.
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. ini firman Tuhan yang mengatakan, jangan menjadi kendor, tapi biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mungkin ada satu ayat lagi untuk lebih menguatkan lagi. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terus? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Apa yang kita lakukan, sekalipun mungkin dunia ekonomi mulai lesu, mulai kendor, namun Tuhan mengatakan jangan kerajinan kita menjadi kendor, pelayanan kita jangan kendor, karena lewat semuanya itu justru yang menentukan upah kita. Tidak sia-sia semua pekerjaan kita. Amin. Puji Tuhan. Saya yakin bahwa kondisi yang terjadi saat ini, apa yang dialami dunia ini, semua di dalam rencana Tuhan, semua seizin Tuhan. Nah, justru karena itu, mari kita bersama-sama setelah itu memeriksa, merenungkan firman Tuhan, kita menyiapkan waktu untuk kita belajar, mencari apa maunya Tuhan dalam kondisi yang sudah makin lesu, makin dingin, tetapi Tuhan mengharapkan kita tetap semangat, berapi-api melayani Tuhan, jangan kendor, Tuhan katakan. Nah, mari sebelum kita masuk di dalam ayat-ayat pendukung di dalam tema pembicaraan kita pagi hari ini, saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian bahwa di dalam pengertian firman Tuhan yang kita tahu, ada hal-hal yang realistis, ya, saya ngomong yang realistis yang harus kita renungkan terkait tema pada pagi hari ini. Memang kita mengaminkan bahwa di dalam seluruh aktivitas kita melayani Tuhan, itu pasti ada sukacita. Sukacita sejati yang tidak bisa kita dapatkan di dunia ini. Namun kita harus menyadari dan kita tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang harus kita pikul, ada sesuatu yang harus kita tanggung di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Seperti kalimat saya di awal tadi, saya sudah katakan bahwa di dalam melayani, dalam pekerjaan Tuhan selalu ada suka dan duka. Puji Tuhan, kita sama-sama teringat dan saya masih sangat mengaminkan dan saya berterima kasih kepada Tuhan lewat perenungan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala beberapa minggu lalu. Saya masih ingat dengan jelas temanya adalah mengikut Yesus, Mesias yang menderita. Nah, ini sebenarnya sangat menantang saya untuk pagi hari ini, saya mencari maunya Tuhan. Di satu sisi Tuhan mengatakan Yesus Mesias yang menderita. Nanti ada ayat-ayatnya yang kita ulangi yang sudah disampaikan yang lalu. Tetapi pada pagi hari ini saya tertantang untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya sukacita kita di dalam melayani Tuhan. Nah, sukacita kita ini di atas apa? Di atas Kristus Mesias yang menderita. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita bahas pada pagi hari ini, untuk kita renungkan bersama-sama. Coba saya ingin mengulangi di dalam Lukas 9 yang sudah disampaikan pemberitaan beberapa minggu yang lalu, yaitu ayat 22 sampai 23. Yesus harus menderita, bahkan sampai mati dia menderita di kayu salib. Tetapi kemudian dikatakan bahwa Yesus menghendaki supaya kalau kita mengikut dia, kita harus menyangkal diri, memikul salib dan seterusnya. Mari saudara Filipus, tolong silakan dibaca Lukas 9 ayat 22 dan 23. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat,
lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Bayangkan, Mesias, Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak derita. Kemudian dia ditolak sampai pada puncaknya dia harus mati di atas kayu salib. Kemudian ayat 23, Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. nah ternyata bukan sesuatu yang mudah dan seindah apa yang kita katakan melalui tema pagi hari ini, sukacita melayani Yesus. Namun ada hal di sini yang kita tahu bahwa di dalam kita melayani Yesus ada salib. Kita harus menanggung aniaya, menanggung salib untuk bisa mengikut Yesus. Kita harus menyangkal diri dan sebagainya. Ayo, saya akan tambah satu lagi ayat yang dalam Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Yesus harus menderita dan kita harus menyangkal diri, harus memikul salib untuk bisa mengikuti Yesus. Kemudian Filipi 1 ayat 29 lebih ditegaskan lagi, silakan Filipus. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, saudara sekalian, bukan hanya percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, bukan cuma percaya. Kalau kita katakan, ya Tuhan, aku percaya, aku meyakini Engkau, aku berterima kasih, aku bersyukur kepada Engkau. Oke, semua orang mungkin akan mudah mengatakan itu. Tetapi Filipi 1 ayat 29 jelas-jelas dikatakan bahwa kita juga harus menderita bersama dengan Kristus. Wah, ini membuat tidak nyaman ya, membuat sesuatu yang tidak enak tentunya. Tetapi mari saudara sekalian, sebetulnya masih ada ayat beberapa yang saya sebetulnya ingin tunjukkan juga kepada saudara sekalian, tetapi saya tidak bacakan, saya ringkaskan aja. Bagaimana Rasul Paulus, dia membuktikan itu semua di dalam apa yang dia alami, penderitaan yang dia alami, dia sampai disesah, ditelanjangi, dia tidak makan, dia dipenjara, dicambuk, diapakan semua. Dia melakukan itu semua demi apa? Demi Kristus yang dia layani. Nah, saya tunjukkan ini semua kepada saudara sekalian bagaimana hal-hal yang harus kita alami untuk kita mengikut Kristus. Memang gak ada sengsara, ada duka cita, ada salib, ada aniaya yang harus kita tanggung. Sekarang pertanyaan saya kepada saya sendiri dan juga kepada saudara sekalian, pertanyaannya, apakah saat ini kita masih tetap ada sukacita melayani Kristus? Nah, mari saudara sekalian, saudara jangan merasa dulu, wah semua menderita. Yes, menderita memang iya. Namun mari kita melihat bahwa pagi hari ini Tuhan mengatakan ada sukacita yang luar biasa di dalam pelayanan kita kepada Yesus. Coba 1 Petrus 4 ayat 12-13. Kita samakan konsep kita lebih dahulu di dalam pengertian sukacita melayani Kristus pada pagi hari ini. 1 Petrus 4 ayat 12-13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 13. Sebaliknya, perhatikan. bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat di dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Amin. Jadi memang pada akhirnya di luar apa yang sudah kita bicarakan tadi, penderitaan, aniaya, salib yang harus kita tanggung. Tapi di sisi yang lain Tuhan mengatakan pagi hari ini, bersukacitalah. Bersukacitalah sekali lagi. Di dalam kita melayani Tuhan, kita bersukacita sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan
Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Puji Tuhan. Jadi enggak main-main apa yang sudah kita lakukan, mungkin apa yang harus kita alami, sesuatu yang tidak enak. Tuhan katakan bahwa kita tetap bersukacita untuk supaya kita dapat bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, saudara sekalian, kalau dikatakan di sini kita bersukacita karena penderitaan Kristus, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara sekalian, yaitu bahwa kita bersukacita karena dalam penderitaan Kristus, karena kita akan merasakan suasana kerajaan surga di dalam dunia ini. Sudah dijelaskan pada beberapa minggu yang lalu, kita akan merasakan suasana kerajaan surga selama kita masih hidup di dunia ini. Benar-benar sukacita yang dari surga, damai sejahtera dan suasana yang begitu indah boleh kita nikmati di dalam kita bersekutu dengan Tuhan karena penderitaan Kristus. Kemudian yang lebih dari itu adalah kita bersukacita dalam penderitaan Kristus karena justru lewat penderitaannya kita memperoleh pengampunan dosa, kita memperoleh penebusan, kita memperoleh keselamatan, dan juga sampai kepada hidup yang kekal akan kita peroleh. Nah, puji Tuhan, jadi di dalam penderitaan tadi yang sudah saya sampaikan, sekarang kita masuk ke dalam suasana sukacita, karena kita sudah tahu semua bahwa penderitaan itu tidak ada artinya. Mungkin sekarang capek, lelah, sakit hati, harus banyak mengeluarkan semua apa yang ada dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan, tapi Tuhan akan ganti semua dengan kemuliaan yang begitu luar biasa. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pemberitaan soal sukacita itu sendiri di dalam melayani Yesus. Mari kita coba dari ayat-ayat yang kita sampaikan sesuai dengan tema pada pagi hari ini, Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 24, sukacita melayani Yesus. Kita akan tahu kenapa kita harus dapat merasakan sukacita di dalam pelayanan kita kepada Yesus. Nah, di dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 24 ini, di situ memang panjang sekali. Itu ada 4 perikop 24 ayat, di mana kalau kita bagi-bagi sesuai dengan Alkitab yang kita sama-sama miliki saat ini, dibagi di dalam 4 perikop. Nah, mari kita satu persatu, kita dengan sukacita, kita luangkan waktu, kita duduk sejenak untuk kita sama-sama berpikir untuk menerima berkat dari Tuhan. Di dalam Lukas 10 ayat 1 ayat sampai 24, saya bacakan perikopnya dulu aja. Yesus mengutus 70 murid yang pertama. Kedua, Yesus mengecam beberapa kota. Yang ketiga, kembalinya ke 70 murid. Dan yang keempat, ucapan syukur dan bahagia. Saudara sekalian, nanti tolong saudara baca sendiri di rumah ayat 1 sampai 24 dari Lukas 10 ini. Tetapi dari 24 ayat dan 4 perikop ini, saya akan coba menyimpulkan, meringkaskan dengan supaya nanti kita mudah untuk membagi, untuk mengenal cerita ini lebih detail. Jadi satu, saya membagi di dalam ayat 1 sampai 12 ini adalah bersukacita karena dipilih dan diutus olehnya. Itu judulnya, Yesus mengutus 70 murid. Saya membuat satu judul yaitu bersukacita karena dipilih dan diutus olehnya. Ayat berikutnya, bersukacita karena mengalami penolakan. Nah, ini sesuatu yang menarik. Kita justru bersukacita mengalami penolakan. Perikop yang kedua. Kemudian perikop yang ketiga, bersukacita karena nama kita tercatat di surga. Ayat 17 sampai 20. Kemudian berikutnya ayat 21 sampai 24. Kita bersukacita karena mengenalnya secara pribadi, mengenal Yesus secara pribadi. Oke, setelah kita bagi dalam 4 tema pokok besar sukacita ini, maka coba kita akan satu persatu kita pelajari apa yang menjadi maksud Tuhan. Pertama,
bersukacita karena dipilih dan diutus olehnya. Ayat 1 sampai 12. Saudara sekalian, di dalam Lukas 10 ayat 1, coba kita baca yang kita butuhkan aja ya, enggak usah baca semua. Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjukkan 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-duaan mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Amin. Jadi dikatakan bahwa Yesus mengutus, menunjuk, daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka. Nah, saudara sekalian, di ayat 1 pada Lukas 10 ini memang dikatakan 70 murid yang lain. Namun di Lukas 9 ayat 1 itu Yesus mengutus ke-12 muridnya. Nah, coba kita baca aja. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberi tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Nah, jadi di Lukas 9 ini Tuhan sudah sempat mengutus ke-12 muridnya. Kemudian di Lukas pasal 10 itu Tuhan mengutus 70 murid yang lain. Artinya kalau kita menyimpulkan di sini bahwa ada dua golongan murid Yesus. Yang satu itu sama-sama dipilih, ditunjuk atau dipilih, kemudian dia diutus. Saudara sekalian, golongan pertama adalah ke-12 murid Yesus. Sedangkan golongan kedua adalah 70 murid Yesus yang lain. Memang kondisi, situasi dan kondisi saat itu, pelayanan dari kedua kelompok murid Yesus ini hanya ada di Galilea Utara, Selatan, artinya ada di Galilea dan sekitarnya. Tetapi di ayat 2 dari Lukas 10 ini, coba Saudara Filipus ayat 2-nya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerjaan sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Iya, puji Tuhan. Jadi 12 dan 70 ini yang sudah diutus, dipilih dan diutus oleh Tuhan itu tidak cukup. Karena apa? Tuaiannya banyak. Tetapi dikatakan bahwa pekerjanya hanya sedikit dan tidak cukup. Jadi kalau kita bisa coba mengerti apa yang diisyaratkan, sinyal apa yang Tuhan berikan lewat perkataannya di sini. Tentunya pekerjaan apa yang dimaksud oleh Tuhan di sini. Tuaian banyak, pekerja sedikit, tuaian apa dan pekerja siapa di sini. Karena tadi 12 dan 70 hanya mencakup wilayah Galilea dan sekitarnya. Namun saat ini sesuai dengan amanat agung Kristus, maka Tuhan mengatakan pergilah kamu ke Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi sudah berarti benar apa yang sudah Tuhan katakan, Tuhan sudah perhitungkan bahwa nanti memang tuaian itu banyak sampai ke ujung bumi. Tetapi pekerja cuman sedikit, enggak bisa cuman 12 dan 70 murid. Tetapi Tuhan mengatakan cari, minta supaya Tuhan mengirim banyak lagi pekerja untuk mengerjakan tuaian yang banyak itu. Pagi hari ini kita bertanya, siapa pekerja-pekerja itu yang Tuhan cari? Ayat 2 tadi, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Siapa pekerja-pekerja itu? Terus terang aja langsung saya katakan, yang pasti adalah kita semua. Kita semua adalah pekerja-pekerja yang diharapkan oleh Tuhan bisa mengcover pelayanan
di seluruh dunia ini. Kita tidak usah ngomong terlalu jauh seluruh dunia, kita ngomong gereja kita aja sendiri. Begitu banyak pelayanan yang harus kita layani. Entah itu di antara sesama jemaat, entah itu gereja-gereja cabang sampai di luar pulau, luar kota, dimanapun mereka berada. Itu adalah ladang-ladang yang sudah menguning, yang siap untuk dituai. Dan dinantikan pekerja-pekerja siapa? Kita semua. Ayo, mari kita saling bahu-membahu. Di mana Tuhan menetapkan kita, maka kita di situ menyingsingkan lengan baju kita untuk bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Saudara sekalian, nanti kalau kita lihat di dalam cerita berikutnya yang saya tidak baca, Tuhan memilih dan mengutus kepada mereka-mereka yang dipilih oleh Tuhan. Dan untuk itu Tuhan mengatakan bahwa kita tidak usah bertanya, kita pergi kemana, kita diutus sama siapa, kita harus bawa apa, modal apa, dan sebaliknya. Tapi sebaliknya kita harus merespon panggilan Tuhan itu, melayani dengan sukacita, sepenuhnya dengan mengandalkan Tuhan, sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Nanti saya akan menjelaskan kepada saudara sekalian apa yang saya maksud, bahwa kita kalau saat dipanggil Tuhan melayani, diutus, dipilih oleh Tuhan, kita tidak usah tanya kemana, bawa apa, pergi dengan siapa, dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Tetapi kita, yang Tuhan harapkan adalah bahwa kita menyerahkan semuanya, mengandalkan Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang harus dilakukan terhadap kita kalau kita rela mau diutus. Nah, saudara sekalian, pada Lukas 10 ini kita melihat ada suatu kehormatan. Kita belajar, kita melihat ada suatu kehormatan saat kita dipilih dan diutus Tuhan, dan kita dipercayakan pekerjaan Tuhan kepada kita masing-masing. Saya coba akan lebih mempertegas dengan bahasa atau dengan terjemahan yang sesungguhnya dari Lukas 10 ayat 1 sampai 12 ini, bahwa soal mengutus, Tuhan mengutus kita sekalian ini tentunya ada suatu hal yang harus kita mengerti. Maksud dari mengutus ini, yang terkandung, arti yang terkandung di dalam pengutusan ini. Satu, Tuhan mengutus kita dengan suatu otoritas. Ya, ini kalau saudara biasa membaca dari Injil asli dengan pengertiannya, dengan bahasa aslinya, kita akan melihat bahwa Tuhan mengutus murid-muridnya dengan suatu otoritas atau kuasa. Di ayat 19, Lukas 10 ayat 19, Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberikan kuasa. Tadi saya katakan bahwa Tuhan itu mengutus dengan suatu otoritas atau kuasa, bahwa Tuhan memberikan kuasa otoritas kepada kita untuk mengalahkan musuh, menginjak ular, menginjak kalajengking, menyembuhkan orang sakit, dan lain-lain. Jadi makanya kalau Tuhan mengutus, tentunya saya tadi katakan kita tidak usah tanya, Tuhan aku ini bisa apa, aku ini mesti bawa apa, dan lain dengan apa-apa semua. Tapi Tuhan sudah mengatakan bahwa kalau Tuhan mengutus kita, kita dipilih dan diutus oleh Tuhan, suatu kehormatan bahwa kita saat itu kita diberikan otoritas oleh Tuhan, kita diberikan kuasa yang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Jadi tidak usah bingung. Kemudian yang kedua, kalau kita dipilih dan diutus oleh Tuhan, apa yang terjadi? Kita memiliki suatu hubungan, tentunya kita memiliki hubungan antara pengutus dengan kita yang diutus. Artinya apa? Kita ada suatu hubungan yang begitu indah antara yang mengutus seperti Yesus dan muridnya, Yesus dan ke-70 murid yang lain, ada suatu hubungan yang indah. Pengutus dan yang diutus, karena apa? Karena kita yakin bahwa Tuhan mengenal dengan tepat
tepat siapa yang dipilih, siapa yang diutus untuk diberikan tugas-tugas yang Tuhan percayakan secara detail. Nah, itu arti yang kedua. Kemudian arti yang berikutnya adalah kita diutus oleh Tuhan, dipilih dan diutus oleh Tuhan itu dengan suatu tujuan. Apa tujuannya? Yaitu kalau nanti kita baca di sini 1-12, 2 kali Tuhan mengatakan bahwa di situ kita memberitakan kabar Injil damai, sejahtera. Kabar Injil kelepasan dan berita tentang kerajaan Allah. Ini disebutkan saya membaca minimal 2 kali di ayat 10 1-12 ini bahwa Tuhan mengatakan bahwa harus memberitakan kerajaan Allah. Kemudian berikutnya pengutusan yang ditentukan oleh atasan, pengutus. Itu arti dari tadi Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Apa artinya? Artinya kita kalau diutus oleh Tuhan tentunya bukan atas kemauan kita sendiri. Kita yang memilih, Tuhan aku mau mengerjakan ini untuk Engkau. Tidak, tetapi ditentukan oleh pengutus, oleh atasannya. Karena di dalam Yohanes 15 ayat 16 kita tidak usah baca bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi pengutusan tersebut ditentukan oleh yang memberi tugas, yaitu siapa? Tuhan sendiri. Berikutnya saya akan menjelaskan bahwa kita baca di ayat 3, tadi Lukas 10, 1, 2 sudah kita baca, sekarang ayat yang ketiga. Ini sangat menarik sekali, Lukas 10 ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kalau saudara membaca ini kira-kira apa yang saudara pikirkan dalam hati saudara sekalian? Bahwa Tuhan mengutus kita tuh seperti anak domba yang tidak mampu, tidak punya kekuatan untuk melawan musuh. Ke tengah-tengah serigala, yaitu suatu kondisi yang penuh dengan risiko. Saudara sekalian, saya teringat ada suatu ketika pembicaraan, saya tidak usah nyebutkan namanya, pembicaraan antara teman-teman, waktu itu enggak salah dari teman-teman multimedia dan juga petugas pelayan pekerjaan Tuhan yang lain. Kemudian saya merasa tertarik, saya merasa terenyuh juga. Maksudnya terenyuh bukan terenyuh sedih, tapi bersuka cita di dalam Tuhan. Memang hati saya iba, tapi saya bersuka cita dalam Tuhan. Nah, mereka mengatakan begini, banyak hal yang harus kami pertaruhkan di dalam melayani Tuhan saat ini. Ini seperti anak domba di tengah serigala. Karena apa? Karena para pelayan yang sekarang melayani pekerjaan Tuhan saat ini, mereka bukan cuman mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, mungkin uang, dan semuanya. Tetapi mereka sendiri mengakui bahwa saat ini mereka harus menanggung risiko atau mereka harus memberikan semuanya, bahkan mungkin sampai kepada kesehatan. Kesehatan bahkan sampai kepada mungkin urusan dengan nyawa. Karena apa? Kalau begitu mereka tertular dan mereka misalkan tidak tahan, tentunya pasti ada hal yang lebih buruk yang terjadi. Belum lagi nanti kalau mereka tertular saat mereka pelayanan karena kumpul dengan banyak teman-teman yang kita tidak tahu satu dengan yang lain. Kemudian kita tertular, terpapar, kita pulang, kita akan membawa penyakit itu kepada keluarga kita, orang tua, mungkin yang ada yang memiliki anak, kakak dan sebagainya, adik dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian, kita tahu ayat ini memang benar. Tuhan mengurus kita seperti anak domba kepada kawanan serigala. Tapi saya yakin dan saya tahu bahwa dalam kondisi seperti yang diceritakan tadi, Tuhan pasti tetap menjaga, Tuhan pasti tetap melindungi sekalian. Nah, karena bagaimanapun juga mereka ini menjadi ujung tombak di dalam pelayanan pengkabaran firman Tuhan. Selama sudah 1,5 tahun lebih kita harus melakukan ibadah semacam ini supaya sidang jemaat bisa tetap beribadah secara stabil seperti saat ini.
Kita sama-sama berdoa agar teman-teman sepelayanan senantiasa dapat berkat perlindungan, dikasih kekuatan, kasih semangat supaya mereka tetap penuh sukacita melayani Tuhan. Karena judul kita pada pagi hari ini, sukacita melayani Kristus. Apapun yang harus kita hadapi, serigala pun yang harus kita hadapi, kita pun penuh dengan sukacita. Amin. Nah, berikutnya dikatakan juga bahwa saat Tuhan Yesus mengutus ke-70 murid yang lain tadi, maka mereka diutus dengan berdua-dua. Nah, ini tadi yang ingin saya sampaikan kepada saudara sekalian. Artinya berdua-dua di sini adalah di dalam melayani pekerjaan Tuhan ada sukacita. Tapi jangan sukacita itu kita jangan egois, pokoknya aku senang, pokoknya aku sukacita. Kita harus belajar di dalam sukacita kita melayani Tuhan itu kita juga diajar untuk kita perlu melakukan kerjasama. Di dalam pelayanan Tuhan seperti ibadah online ini aja, tidak ada jemaat yang hadir. Itu pun juga dibutuhkan kerjasama dari beberapa orang yang bertugas. Meskipun tidak banyak, tapi sedikit pun kerjasama. Apalagi nanti dalam suatu pelayanan yang besar, kalau Tuhan izinkan pandemi ini berlalu, maka kita kembali kepada ibadah normal. Maka di situ juga akan banyak melibatkan para pelayan pekerjaan Tuhan. Dan di situ dibutuhkan suatu kerjasama. Saya tidak menjelaskan dengan detail kerjasama yang betul, tapi saya mohon Roh Kudus akan menjelaskan pada hati kita sekalian untuk kita di dalam ladang pekerjaan Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita belajar untuk bisa bekerja berdua-dua, artinya ada kerjasama dengan siapapun yang Tuhan tetapkan, rekan sekerja kita. Kemudian berdua-dua di sini juga berarti bahwa kita saling mendukung, saling mendoakan satu sama lain, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling orang Jawa bilang ngelek-ngelek ngebres kancane, bukan. Tapi kita saling mendoakan, kita saling menguatkan, kita saling menopang, saling mendukung. Puji Tuhan. Kemudian berikutnya adalah ada suatu komunikasi yang baik antara pelayan yang satu dengan pelayan yang Tuhan yang lain. Jadi ada satu komunikasi sesama pelayan pekerjaan Tuhan. Jadi tolong diingat bahwa di dalam sukacita melayani pekerjaan Tuhan, kita bukan sendirian, kita tidak egois, tapi sukacita kita adalah sukacita berdua-dua, ada suatu kerjasama yang indah. Dan itu kalau terjadi saudara sekalian, kita bisa sama-sama membayangkan, melayani Tuhan, kita makin sukacita. Karena Tuhan makin memberkati dan ada suasana damai, tidak ribut. Oke, berikutnya. Sekarang tadi ada 4, sekarang perikop yang kedua. Bersukacita karena mengalami penolakan. Ayat 13-16. Saudara sekalian, kita ngomong fair aja lah. Bahwa kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, kita paling suka bahwa kalau kita ini diterima di mana-mana. Pelayanan kita dihargai di mana-mana. Pelayanan kita disanjung, dipuji. Wah, sudah, pokoknya apa dah? Pokoknya hebat lah, lu paling hebat, lu number one. Itu kita menjadi sangat senang. Namun, sukacita kita kali ini, pertanyaan adalah bagaimana kalau pelayanan kita mengalami penolakan. Lah, Lukas 10 ayat 16 menunjukkan bahwa kita pun juga bisa melayani Kristus, memberitakan Kristus, tapi kita ditolak. Nah, sekarang bagaimana supaya kita harus tetap bersukacita walau pelayanan kita yang kita lakukan seolah-olah mengalami penolakan. Ini sangat mungkin terjadi. Apa yang kita lakukan, kita sudah berasa, kita berbuat baik di dalam pelayanan, kita melakukan ini, melakukan itu, melakukan segalanya, kita korbankan semua yang terbaik dalam kehidupan kita, tetapi tidak dihargai, tapi seakan-akan ditolak. Nah, kalau kita melihat itu, maka coba pertama-tama, ini menurut saya, ayo kita introspeksi terlebih dahulu. Kenapa kita ditolak? Supaya tetap ada sukacita. Kalau kita tahu alasannya, kita tetap pasti sukacita. Apakah kita ditolak
karena kita jadi sandungan, kita sendiri, kita pribadi, ini Lianto ya. Lianto merasa kok ditolak pelayananku, kok tidak diterima, tidak dihargai dan segala macam. Kenapa? Apakah saya sudah menjadi sandungan sehingga berita, pelayanan, apapun yang kita lakukan, pekerjaan Tuhan yang kita lakukan mengalami penolakan? Atau yang kedua adalah kita, pelayanan kita, apapun yang kita sampaikan ditolak oleh orang karena mereka yang menolak itu memang orang-orang yang tidak menyukai kebenaran atau mereka menolak Yesus. Kalau kita ditolak karena pemberitaan Kristus yang sungguh-sungguh, yang murni kita beritakan, kita ditolak, kita patut bersuka cita. Nah, karena memang dari zaman Rasul-Rasul dulu sampai sekarang pun kita banyak mendengar cerita bagaimana banyak orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mewartakan kabar baik ini, tetapi ditolak. Nah, saudara sekalian, kalau karena Kristus yang kita beritakan, kita ditolak, menurut ayat-ayat ini kita tetap wajib dan harus bersuka cita, tidak patah semangat. Di sini ada suatu misi besar yang Tuhan ingin tekankan pada kita di dalam pelayanan Injil Kristus. Baik itu diterima atau ditolak, pelayanan kita diterima atau ditolak. Kalau kita baca di sini, diterima atau ditolak, itu semua adalah agar kerajaan surga, berita tentang kerajaan surga disampaikan. Jadi maksudnya bahwa berita yang atau kita baca aja ayat 8. Sampai Lukas 10 ayat 8. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang Kalau dihidangkan kamu kepadamu. diterima di situ, ayat 9. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Oke, jadi kalau kita diterima, endingnya kita tetap harus memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Ini konteksnya adalah memberitakan tentang Kristus ya. Kita diterima, kita tetap memberitakan kerajaan Allah, itu pasti. Tetapi ayat 10. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, kamu tidak diterima di situ. Ini kebalikannya. Pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. 11. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, jadi dari 2 ini 8 sampai 11 ini dikatakan kalau kamu diterima, kamu yang pasti adalah memberitakan kerajaan Allah. Tetapi saat kamu ditolak pun kamu juga menyampaikan kerajaan Allah. Kalau kita baca, tapi tidak usah kita baca dalam 2 Timotius 4 ayat 1-2, Rasul Paulus juga berpesan untuk memberitakan Injil demi kerajaan Allah. Baik atau tidak baik waktunya. Jadi dalam kondisi apapun kita harus tetap memberitakan kerajaan Allah. Diterima atau tidak, itu semua adalah kemurahan Tuhan bagi orang yang bersangkutan. Dan di situ ada sukacita kita memberitakan kerajaan Allah. Diterima atau tidak, tetap kita ada sukacita. Ditolak pun sukacita kita melayani Tuhan. Amin. Oke, lanjut. Sekarang yang ketiga. Tadi saya katakan ada 4, sekarang masuk yang ketiga. Bersukacita karena nama kita tercatat di surga. Ayat 17 sampai 20. Saudara sekalian, memang kita fair aja lah. Tidak bisa dipungkiri bahwa kalau kita bisa mengadakan mujizat seizin Tuhan, katakan. Ya memang semua bisa terjadi, kalau Tuhan izinkan tidak ada yang tidak terjadi. Kalau kita bisa mengadakan mujizat yang luar biasa, pasti kita mengalami sukacita. Nah, kalau misalkan ada yang sakit, kita doakan sembuh, kita pasti ada sukacita. Wah,
terima kasih Tuhan, luar biasa. Dia saya doakan sembuh. Mungkin ada yang mati, misalkan. Lebih dahsyat lagi, mati, kita doakan. Ternyata dia bisa hidup. Wah, maka katakan, waduh lebih biasa lagi. Sukacita kita makin melimpah lagi. Nah, kemudian kalau kita di dalam gereja, kita dikenal sebagai orang yang memenangkan banyak jiwa. Kita melakukan perkara-perkara yang besar di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Kemudian kita sukses di dalam pelayanan. Kita melakukan ini, melakukan itu dan mendapatkan respon positif. Pasti kita juga akan bersukacita. Namun, saudara sekalian, menurut Tuhan di sini sukacita yang sebenarnya dipertegas oleh Yesus, yaitu kita bersukacita karena nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Atau di ayat 20 di sini, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga, tercatat, tertulis di kitabnya seperti ini. Jadi, saudara sekalian, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Ada sesuatu yang harus kita luruskan bersama saat ini. Bukan berarti bahwa kalau kita rajin melayani, kita semangat sungguh-sungguh, tidak kenal waktu, tidak kenal tenaga, pokoknya sampai jungkir balik kita melayani Tuhan, lalu nama kita tercatat di dalam kerajaan surga. Bukan seperti itu yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan canangkan kepada kita saat ini. Tetapi kita melayani Tuhan dengan gigih, itu bukan supaya kita diselamatkan dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Tidak. Tetapi kita melayani Tuhan karena kita telah diselamatkan. Dan karena nama kita telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Jadi kalau kita sudah diselamatkan dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan, maka konsekuensinya adalah kita penuh dengan sukacita melayani. Ya, jadi jangan dibalik, jangan pelayanan supaya nama tercatat, tapi Tuhan katakan bukti. Salah satu bukti bahwa nama kita tercatat di dalam kerajaan surga adalah bahwa kita menjadi kehidupan yang penuh sukacita melayani. Puji Tuhan, semoga konsep ini benar-benar kita camkan. Kita sekarang sudah ditebus, kita ditebus, diselamatkan oleh karena anugerah, oleh karena kasih karunia semata. Nah, untuk membuktikan kasih karunia dan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita lewat ketebusan untuk kehidupan kita dan nama kita sudah tercatat dalam kerajaan surga, maka kita menjadi orang-orang yang rajin di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Yang terakhir yaitu bagian yang keempat. Kita bersukacita karena mengenalnya secara pribadi. Kita bersukacita karena mengenal Yesus secara pribadi. Ayat 21 sampai 24. Kalau kita lihat dan kita baca mulai dari kitab Perjanjian Lama, dari Kejadian sampai Wahyu, maka kita bisa melihat bahwa pengenalan kita sekalian saat ini kepada Yesus berbeda kalau dibandingkan dengan pengenalan murid-murid Yesus saat mengenal Yesus, apalagi sebelum zamannya murid-murid Yesus, mulai zamannya Abraham, Musa, dan seterusnya. Memang pengenalan yang berbeda. Kenapa disebut berbeda pengenalan kita kepada Yesus untuk saat ini, tahun 2021 dibandingkan dengan awal penciptaan sampai ke dengan awal kedatangan Tuhan Yesus dengan saat ini. Bedanya adalah kalau saat ini kita dengan iman, kita berani, kita yakin, kita bisa mengatakan, Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Rajaku, Engkau penebusku, Engkau Juru Selamatku. Semuanya bisa kita katakan seperti itu. Tetapi beda, tidak sama dengan murid-murid Tuhan saat itu. Karena sebelum Yesus bangkit dari kematian,
murid-murid Tuhan, kita sudah dengar pemberitaan yang lalu bahwa mereka masih samar-samar di dalam pengenalan mereka kepada Yesus. Amin. Sekarang kita bisa mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah Rajaku, Engkaulah Allahku, penebusku, juru selamatku, dan sebagainya. Kita bisa katakan suatu ungkapan yang luar biasa. Tetapi zaman-zaman waktu murid Yesus pertama, saat murid Yesus yang sudah berjalan bersama dengan Yesus pun, mereka masih samar-samar mengenal Yesus. Buktinya apa? Mereka masih mengatakan, kalau saudara ingat ceritanya, mereka mengatakan, kalau ditanya siapakah aku menurut kamu? Engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia, engkau adalah Yeremia, engkau adalah seorang dari para nabi. Petrus mengatakan engkau adalah Mesias. Nah, jadi dari situ kita tahu bahwa pengenalan mereka saat itu, saat Yesus ada di dunia pun bersama dengan murid-muridnya masih dengan pengenalan yang terbatas. Nah, kalau gitu sekarang kita coba bandingkan dengan dikatakan di ayat yang 24, ayat 24. Coba tolong dibacakan 24. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Puji Tuhan. Nah, saat ini setelah Yesus bangkit dari kematian, maka saat itu, maksud saya saat Yesus bangkit dari kematian, pengenalan murid-murid Yesus kepada Yesus menjadi lebih bertambah dan mereka dengan lantang berseru bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah, Dia adalah Juru Selamat. Nah, kaitannya dengan ayat 24 ini adalah bahwa kita mengenal Yesus secara pribadi sebagai Allah yang berinkarnasi di dalam manusia, yaitu Yesus yang mati, disalib, dan bangkit, kemudian naik ke surga bagi ketebusan, keselamatan kita semua. Pengenalan kita kepada Yesus yang kita alami saat ini tidak dirasakan oleh para nabi dan juga pembesar-pembesar, raja-raja zaman dulu. Mereka di dalam perjanjian lama mereka tidak bisa melihat hal itu. Di ayat 24 tadi, nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi mereka tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat Yesus dengan sempurna, bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah, Juru Selamat manusia. Namun kita sekalian bersuka cita, kita berbahagia di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita bisa melihat Yesus sebagai Allah yang kita sembah, bukan sebagai sosok-sosok manusia, tapi Dia betul-betul Allah Juru Selamat yang akan membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Puji Tuhan. Jadi saudara sekalian, dari keempat poin yang saya bicarakan dari Lukas 10 ayat 1-24, saya akan sedikit mengulangi poin-poinnya aja supaya tidak kita lupa nanti. Yaitu pertama, kita bersuka cita karena dipilih dan diutus. Kemudian kita bersuka cita karena mengalami penolakan. Yang ketiga, kita bersuka cita karena nama kita tercatat di surga. Kemudian terakhir adalah kita bersuka cita karena mengenal Yesus secara pribadi. Semoga apa yang sudah saya sampaikan, saya jelaskan kepada saudara sekalian, boleh benar-benar menjadi berkat, membuka hati kita untuk kita tetap merasa suatu sukacita apapun yang terjadi di dalam kita melayani Tuhan. Sebuah lagu yang sangat indah, yaitu hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Sebuah lagu yang sudah sering kita dengar, kita nyanyikan. Mari bersama-sama kita nyanyikan bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan
Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ulangi sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi ulangi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau masih memberikan kesempatan kepada kami. Untuk kami dipilih, untuk kami diutus melayani Engkau Tuhan. Dalam setiap bidang apapun yang Kau sudah percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Engkau begitu baik bagi kami. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Ampuni kami Tuhan. Bila saatnya nanti terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami melayani Engkau, kami hanya melihat sengsara di depan kami. Kami hanya melihat duka cita yang ada di dalamnya. Begitu berat Tuhan, kami harus menghadapi serigala. Namun Tuhan, ampuni kami. Karena kami tidak bisa melihat kemuliaan, kebesaran-Mu, janji perlindungan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Bahkan satu hal yang terbesar, yaitu kami tidak melihat bahwa nama kami sudah tercatat di dalam kerajaan surga. Sudah tertulis di dalam buku kehidupan. Oh Tuhan, mari Tuhan, Engkau tolong. Engkau mau merubah cara pikir kami, pola pandang kami Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh mau dipakai dalam bidang apapun Tuhan yang Kau percayakan. Engkau yang menetapkan kami, Engkau yang memilih kami Tuhan. Untuk Engkau mau memakai kami sekalian. Sekalipun saat ini Tuhan, dalam kondisi pandemi, dalam kondisi semua serba terbatas. Namun itu bukan alasan Tuhan untuk kami tidak bisa berkarya bagi Engkau. Tapi biarlah Tuhan, kami boleh tetap dalam suasana yang tidak kendor Tuhan. Kami tetap dalam suasana yang semangat. Kami boleh melayani Engkau. Apapun Tuhan yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kau pakai kami semua Tuhan. Dari Bapak Gembala, Penatua, bahkan seluruh sidang jemaat majelis yang ada Tuhan. Untuk sungguh-sungguh Engkau mengkaryakan kami.
Engkau mengutus kami Tuhan sesuai dengan rencanamu, sesuai dengan kehendak-Mu, dengan caramu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih agar kami semua memperoleh Tuhan berkat keselamatan di dalam bentuk nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Bapak juga, terima kasih. Dan sekarang saatnya Tuhan, kami akan segera mengakhirkan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau mengetahui keadaan setiap pribadi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mereka berada di tempat yang kami tidak tahu. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau tetap melawat mereka, Engkau tetap berhadirat atas kehidupan mereka. Lewat acara live streaming pun Tuhan, Engkau bisa mengerjakan hati-hati mereka semua, hati kami semua Tuhan, untuk kami boleh kembali memandang, melihat Engkau dengan cara pandang kami yang benar. Dan kami bisa menempatkan kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami mengakhiri acara ini, kami mohon Tuhan, kemurahan-Mu untuk Engkau mengulurkan tangan berkat kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan, yang sangat kami andalkan di dalam kehidupan kami, yaitu berkat daripada Allah Bapa. Dengan kasih-Mu yang begitu luar biasa, dengan kuasa-Mu yang begitu indah, kemudian berkat dari Allah Anak, Sang Putra, yang sudah memberikan keselamatan, ketebusan atas kami sekalian. Bahkan berkat dari Roh Kudus di dalam persekutuan berdua-dua kami semua Tuhan di dalam Engkau, memberikan kepada kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami semua mulai saat ini sampai Maranatha Engkau datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur dan menerima semua berkat ini. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.